Halo, jumpa lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran tentunya sekarang mengenai AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. Apakah AKM itu? AKM adalah salah satu program dari Mendikbud, ya, program Merdeka Belajar. Salah satu bagian program Merdeka Belajar AKM itu adalah pengganti ujian nasional, ya. Terdiri dari apakah AKM itu Assessment Kompetensi Minimum? Ya, terdiri dari literasi, numerasi, dan survei karakter. Apakah AKM itu? AKM sudah jelas tadi sudah Ibu katakan pengganti ujian nasional, ya. AKM ini termasuk penilaian minimum yang komprehensif, ya, terhadap kemampuan minimum siswa. Nah, sekarang Ibu akan membahas AKM khususnya mengenai numerasi untuk sekolah menengah tingkat atas. Saksikan video pembelajaran ini, ya. Tetap bersemangat. Kita saksikan. Ya, sekarang dengan video pembelajaran tentunya mengenai Assessment Kompetensi Minimum. Khusus yang akan Ibu bahas adalah numerasi untuk SMA, ya. Belajar mudah bersama dengan Ibu Rosidawati MPD. Inilah video pembelajaran. Sekarang Ibu akan membahas materi AKM yang terdapat di Google. Namun Ibu percaya kamu mengalami kesulitan, ya. Sekarang Ibu bahas supaya lebih jelas gitu. Ibu bacakan terlebih dahulu. Waktu dekomposisi, setiap material sampah akan mengalami penguraian. Jelas material sampah itu bisa berupa sampah organik dan ada sampah anorganik. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengurai dengan sempurna, ya, sampah itu terurai dengan sempurna, itu disebut sebagai waktu dekomposisi. Nah, waktu dekomposisi itu berbeda-beda setiap sampah tergantung. Demikian pula untuk sampah organik dan yang anorganik. Coba kita lihat, di sini ditampilkan material organik, lalu waktu dekomposisinya dalam tabel, ya. Yang kedua, diagram. Dalam diagram, yang pertama dalam tabel, yang kedua dalam diagram. Di sini adalah diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Mengapa dibedakan? Nah, coba kamu selidiki, kamu amati. Kita lihat dulu, ya. Ibu bacakan terlebih dahulu. Mungkin kamu belum terbiasa dengan AKM. Kalau kamu sudah sering latihan, aduh, betapa mudahnya AKM itu, ya. Berbeda dengan UN memang. Kalau UN lebih ke teori, rumus matematika. Kalau ini AKM hanya penalaran matematika, ya. Coba kita lihat. Material organiknya kulit pisang, kulit jeruk, kantong kertas, sisa apel, kertas tisu, ya. Material organik contohnya kulit pisang, waktu dekomposisinya hanya 6 minggu. Waktu dekomposisi yaitu waktu yang diperlukan sampai sampah kulit pisang ini menjadi terurai dengan sempurna selama 6 minggu. Kulit jeruk 5 bulan. Kantong kertas 8 minggu dan seterusnya. Ya, dalam minggu, dalam bulan. Nah, ini disajikan dalam tabel. Tabel waktu dekomposisi sampah organik. Yang ini adalah diagram. Diagram apa? Diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Coba kita lihat. Plastik nih. Ada baja, ada kaleng aluminium, ada kulit sintesis. Kita lihat sumbu Y ini dalam tahun, ya. Misalkan plastik, waktu dekomposisinya adalah 400 tahun. Artinya plastik ini akan terurai sempurna, ya, selama 400 tahun. Baja 100 tahun,
kaleng aluminium 200 tahun, kulit sintetis 500 tahun. Kamu dapat lihat di http://ruangguru.com dan seterusnya ya. Ini supaya kamu memudahkan kamu belajar. Coba kita lihat. Ibu lepas lagi supaya jelas. Ini adalah tadi apa? Diagramnya. Diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Supaya kamu bisa membacanya. Ibu percaya bisa ya, dari pelajaran SD kamu sudah belajar mengenai membaca diagram dan membaca tabel. Ini adalah sama waktu dekomposisi, tapi untuk material atau sampah yang organik. Ya, kita lanjutkan. Bisa ya membaca ini? Coba lihat dulu, silahkan. Yuk, kita lihat. Nah, langsung ada permasalahan seperti ini. Sampah anorganik lebih lama terurai, berarti waktu dekomposisinya lebih lama, lebih besar dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai, nah ini ada permasalahan nih. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, katanya lebih lama dari plastik. Namun kurang dari kulit sintetis. Pertanyaannya, berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai itu? Nah, sekarang diberikan masalah nih, ya, dekomposisi atau waktu dekomposisi untuk popok sekali pakai. Popok sekali pakai, katanya lebih lama dari plastik. Kita lihat plastik. Coba kita lihat anorganik ya, plastik membutuhkan waktu 400 tahun. Kalau plastik, waktu dekomposisinya 400 tahun. Yang diminta popok sekali pakai itu lebih lama dari plastik, berarti lebih dari 400 tahun. Mudah kan? Iya, hanya tinggal membaca tabel atau membaca diagram. Kalau di sini berarti di dalam diagram ya. Kemudian kurang dari kulit sintetis. Waktu dekomposisinya kurang dari kulit sintetis nih, Dekomposisinya, waktunya untuk terurai dengan sempurna adalah 500, berarti kurang dari 500 ya. Berarti waktu yang diperlukan atau waktu dekomposisi untuk popok sekali pakai harus lebih dari 400 tahun tetapi kurang dari 500. Berarti jawabannya adalah yang ini ya, bukan yang ini. Lebih dari 400 dan kurang dari 500, berarti waktu dekomposisi popok sekali pakai adalah 475 tahun ya. Silahkan dilihat tabelnya. Ini plastik 400 tahun, ini kulit sintetis 500 tahun. Di antara 400 dan 500, jawabannya adalah 475 tahun waktu dekomposisi popok sekali pakai. Ya. Nah, mudah kan? Tinggal melihat tabel, tinggal melihat diagram. Tabel tadi sampah organik, berarti kita abaikan. Kita hanya melihat diagram. Diagram waktu dekomposisi sampah anorganik ya. Tetap semangat, bagus. Biasakan latihan soal-soal AKM. Kita lihat ke soal. Ya, kadang-kadang ya dalam soal AKM itu kamu jangan terjebak. Sangat mudah sekali. Coba kita lihat ke permasalahannya. Ditampilkan ada dua diagram seperti ini. Seorang siswa diberikan dua diagram, diagram A dan B. Lalu dia membaca ya. Membaca diagram ini seperti biasa, dia lihat diagram A,
Ada waktu dekomposisi untuk kertas tisu 5, untuk kantong kertas 8. Nah, pasti dia sudah memahami ini 5 apa ya, ini 8 apa gitu. Tanpa melihat ke yang awal, 8, 8, 5, mungkin karena ingin cepat, lalu diagram B, waktu dekomposisi 5, sisa apel 2, lalu dia kurangkan 5 kurang 2, lalu ini dikurang 8 kurang 3, langsung dia mengambil kesimpulan gitu. Coba kita lihat. Ibu bacakan terlebih dahulu. Seorang siswa membaca tabel ya dan diagram, maksudnya diagram yang di atas ya. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A dan diagram B yang tadi, katanya itu sama ya. Lalu pernyataan siswa itu dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Nah, karena siswa itu menyatakan bahwa diagram A dan diagram B ya, selisih waktu dekomposisinya sama, maka guru tersebut memberikan koreksi kepada siswa. Mana koreksi yang diberikan oleh siswa itu? Perhatikan jenis material, perhatikan satuan unit waktu dekomposisi, perhatikan tinggi diagram, perhatikan titik nol dari sumbu diagram. Tentulah jawabannya perhatikan satuan unit waktunya, ya. Jangan sembarangan. Nah, maksudnya begini. Yang tadi siswa tersebut hanya menghitung 8 kurang 5, 5 kurang 2. Iya, sama sih hasilnya 3, tapi yang ini diagram A, lihat lagi ke data yang di atas. Ini harusnya minggu. Yang diagram B harusnya dalam bulan. Jadi, waktu dekomposisi kertas tisu adalah 5 minggu, kantung kertas 8 minggu, selisihnya adalah 3 minggu. 3 minggu. Kalau yang ini waktu dekomposisi kulit jeruk 5 bulan, lalu sisa apel 2 bulan. Nah, mudah saja ya. Kamu nggak usah menyelidiki lagi, lihat saja. Ini Ibu jelaskan seperti ini supaya nggak ceroboh nanti saat mengerjakan soal AKM. Kalau sudah kita lihat tadi seperti tabel yang tadi, satuannya harus dilihat sama atau tidak, jangan hanya selisihnya saja. Paham ya maksud Ibu ya? Kita lanjutkan lagi dengan soal berikut. Nah, kita lanjutkan lagi, coba ya Ibu bacakan. Masih mengenai sampah organik dan anorganik. Seorang siswa ingin menggabungkan data dari waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik. Ingin menggabungkan ya. Jadi ada 2 data ingin digabungkan menjadi diagram batang, kan bisa digabungkan 2 jadi nempel satu di sini sampah organik, yang satu lagi anorganik begitu ya. Tapi untuk kasus ini gimana? Kemudian ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Kata ibu guru jangan, nggak bisa digabungkan. Kenapa? Gitu ya. Setujukah kamu dengan saran ibu guru itu? Kalau setuju, jelaskan mengapa ya. Coba selidiki dulu. Ini tabel waktu dekomposisi sampah organik. Untuk yang material organik, kulit pisang, waktu dekomposisinya 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan, kantong kertas 8 minggu, sisa apel 2 bulan. Nah, itu ya, dan seterusnya. Kemudian waktu dekomposisi untuk sampah anorganik, kita lihat nih dalam tahun, misalkan plastik itu 400 tahun baru bisa terurai sempurna. Kemudian baja itu 100 tahun baru terurai sempurna. Kemudian kaleng aluminium 200 tahun. Dan yang tertinggi adalah kulit sintetis baru terurai sempurna atau waktu dekomposisinya adalah 500 tahun. Nah, lalu kamu sebagai siswa ingin menggabungkan nih
yang organik dengan anorganik. Guru menyarankan ibu guru tersebut jangan. Nah, kamu setuju nggak kata bu guru itu jangan? Kalau setuju, apa alasannya? Ah, mudah ya. Ya, langsung kamu sudah tahu. Kalau kita lihat misalkan data yang tertinggi di anorganik, 500 tahun nih untuk yang kulit sintetis. Kemudian di tabel yang ini, yang organik ya, yang organik misalkan yang terendah, yang mana yang terendah? 5 minggu misalkan. Kalau 2 bulan 8 minggu ya, kira-kira lah ya. Kertas tisu 5 minggu. Coba bayangkan 5 minggu dengan 500 tahun. Kalau kamu gabungkan, nih ya, skalanya terlalu tinggi perbedaannya gitu. Waktunya perbedaan, jenjang waktunya terlalu tinggi, terlalu besar. Jadi tidak bisa, bukan tidak mudah lagi, tidak bisa digabungkan. Ya, tidak dapat digabungkan antara diagram yang A dan diagram yang B ya, untuk yang organik dan anorganik. Coba perhatikan. Misalkan ini skalanya 0 sampai 100 ya, segini. Ini 100 tahun nih. Nih, untuk baja 100 tahun. Lalu kalau setengahnya berarti 50 tahun. Lalu seperempatnya berarti 25 tahun. Bagaimana kamu akan menggambarkan diagram batang yang 5 minggu? Ya, kan nggak boleh sembarangan. Harus berdasarkan skala yang benar. Jadi, pasti kamu mengatakan, saya setuju dengan pendapat ibu guru, ya, karena skala perbandingan waktunya terlalu jauh perbedaannya. Mudah kan? Sangat mudah soal AKM numerasi, kamu hanya tinggal berlatih. Saksikan lagi video-video pembelajaran mengenai AKM, khususnya numerasi SMA. Tetap bersemangat, sampai jumpa.